Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kali ini sahabat ya, kita akan mencoba tampilkan sebuah diskusi Ustadz Idrus Ramli dengan Ustadz Aspul dari Hidayatullah, yang mana keduanya ini membahas tentang masalah bertawasul dan bertabaruk ke kuburan. Pokoknya dijamin seru sahabat ya, membahas tentang masalah ini. Kita simak penjelasan dari Idrus Ramli tentang bertawasul dan bertabaruk ke kuburan ini. Dan jika saya menilai sahabat ya, pendapat-pendapat beliau ini agak janggal dan berbeda dengan pendapat-pendapat ulama salaf terdahulu. Coba mari kita simak videonya sampai selesai sahabat ya, agar tidak gagal paham. Terima kasih. Ini ada Ustadz Aspul dari Hidayatullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama kami mengucapkan jazakumullah khairan atas diperkenankan untuk bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi hadirin yang berbahagia, saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan karena memang saya tidak diundang sebagai pembanding, tidak. Dan mohon maaf tadi Ustadz Rasidi, saya tidak mewakili Hidayatullah, tidak, karena saya memang belajar kepada semua ustadz dan ulama yang memang saya sempat untuk belajar kepadanya. Jadi saya tidak termasuk orang yang mau fanatik kepada satu golongan, dan saya berusaha untuk itu. Siapapun ulama menyampaikan Al-Quran dan hadis, saya belajar kepadanya, dan saya pantas menjadi murid beliau, siapapun dia. Hadirin yang berbahagia, dari sejak awal tadi saya ikuti penjelasan Ustadz Muhammad Idrus Ramli, telah saya dapatkan beberapa hal. Pertama, hadis istighotsah dan tabaruk itu sungguh sangat banyak, bahkan sahih, sudah tidak bisa diragukan kesahihannya. Kemudian yang kedua, sahabat tabi'in dan alul hadis banyak melakukan istighotsah kepada Rasulullah Muhammad SAW, demikian pula tabaruk, dan mungkin juga bertawasul yang belum dijelaskan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya tidak mendapatkan riwayat adanya 10, kita mengetahui ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diberi kabar gembira. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada 10 sahabat ini bahwa mereka termasuk ahlul jannah. Yang menjadi pertanyaan saya kepada beliau, saya mohon nanti kalau memang ada riwayatnya, supaya tidak menjadi pertanyaan yang berkepanjangan bagi saya, adakah riwayat kaum muslimin yang hidup pada zaman sahabat Rasulullah SAW bertabaruk, bertawasul atau bertabaruk kepada 10 sahabat yang sudah wafat? Ketika 10 sahabat ini sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah riwayat yang menjelaskan kaum muslimin bertabaruk atau beristighatsah mendatangi kuburan ke 10 sahabat yang sudah meninggal ini, kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin khususnya di Indonesia ini terhadap kuburan sunan-sunan yang kita anggap sebagai ulama? Di mana hadirin yang berbahagia, sedikit kami memberikan penjelasan. Kalau Rasulullah dan bersama 10 sahabat itu ada dalilnya, ada jaminannya, ada hadisnya dan sahih bahwa mereka adalah orang-orang soleh, dipastikan kesolehannya. Bahkan Rasulullah adalah orang yang ma'zum, terbebas daripada kesalahan. Sementara yang menjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama, ini kita harus berlaku adil. I'diluhu aqrabu littaqwa, ini adalah ayat firman Allah, kita harus berlaku adil. Ya, kita sama sekali tidak bermaksud menjatuhkan kelompok yang satu kemudian mengangkat yang lain, tidak sama sekali, karena itu adalah dosa. Ya. Cuma di sini ada peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat, ini ikhtilaf. Kita belajar untuk ikhtilaf. Mohon maaf yang berbagi sedikit panjang Ustaz ya, mohon maaf. Ya.
sedikit tentang ikhtilaf sebelum saya lanjutkan pertanyaan. Bahwa malaikat juga ikhtilaf, hadirin yang berbahagia, supaya lapang dada kita. Jangan sampai kita itu kok berbeda, kaum muslim berbeda, sempit dada kita. Malaikat ikhtilaf. Kita mungkin mengetahui riwayat ada seorang yang ingin bertaubat, membunuh 99 orang. Kemudian ingin bertaubat, dia dikatakan kamu tidak ada kesempatan untuk bertaubat, sehingga dibunuh pula orang itu. Akhirnya disarankan mendatangi seseorang, kalau kau ingin bertobat maka pindah ke daerah lain. Setelah dalam perjalanan dia wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama rahmat dan ulama ziksa berbeda pendapat. Satu mengatakan ini ahli neraka, yang satu mengatakan ini ahli surga. Malaikat berbeda pendapat. Nabi Harun dan Nabi Musa juga berbeda pendapat. Ketika 40 hari ditinggalkan Bani Israel oleh Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu, sebagian daripada Bani Israel, hadirin yang berbahagia, itu membuat patung berupa anak sapi, anak emas. Apa? Anak sapi yang terbuat dari emas, patung. Kemudian menyembahnya. Balik Nabi Musa, dia tarik jambulnya, rambutnya atau jenggotnya, dan riwayat dia tarik rambutnya. Nabi Harun, kok kamu biarkan Bani Israel menyembah sapi betina, patung seperti ini? Apa kata beliau jawabannya? Saya tidak membiarkan, cuma kalau saya bertindak sebelum kedatangan kamu, nanti terjadi perpecahan di kalangan kaum Bani Israel, kamu juga memarahin saya. Kamu nanti mengatakan kamu membuat terpecah Bani Israel. Itulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat cara pandang Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim, begitupun dengan Nabi Daud dengan anaknya, putranya. Jadi hadirin berbahagia, sedikit tentang perbedaan pendapat bahwa ada saja. Nah, disinilah kenapa ada yang berpendapat bahwa ada yang kaum muslim yang tidak setuju dengan, maaf saya termasuk yang tidak memusyrikan pelakunya, selama tidak mengatakan bahwa seakan-akan wali-wali ini ada punya kemampuan menentukan sesuatu. Iya, dia kan hanya perantara. Itu yang terjadi perbedaan pendapat, bahwa tidak ada riwayat yang sahih kaum muslimin di masa sahabat mendatangi kuburan-kuburan selain daripada Rasulullah. Mereka bertawassul dengan kuburan itu. Bahkan tidak ada riwayat yang sahih selain tadi cium tangan dan cium kaki. Tidak ada kaum muslim yang mendatangi sahabat yang utama 10, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, meminta dahak mereka, kemudian meminta keringat mereka. Tidak ada seperti itu yang kita dapatkan. Kalau mencium tangan dan kakinya itu penghormatan, tidak ada masalah. Bahkan ada suatu riwayat Rasul mencium salah seorang sahabat, tangan sahabat, ketika melihat bahwa tangan ini dipakai untuk bekerja mencari rezeki. Rasul mencium tangan sahabat tersebut. Ada riwayat seperti itu. Ya. Rasul ya. Ya, jadi pertanyaan saya, Ustaz, ini yang menjadi perbedaan pendapat, bahwa tidak ada suatu jaminan, tidak ada hadis, yang tidak ada suatu dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memberikan jaminan kesolehan manusia-manusia selain daripada Rasul dan 10 orang tersebut. Sedangkan kepada 10 orang tersebut saja tidak ada dalil yang sahih di mana kaum muslimin melakukan tabarruk, ya, tawassul dan beristighosa kepada mereka setelah mereka wafat. Tidak ada, menurut pendapat yang tidak sependapat dengan Ustadz tadi. Yeah. Ini ya yang pertanyaan saya. Ya. Saya kira demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ya, terima kasih Ustadz Aspul yang dirahmati Allah. Diam aja di sini dulu, Ustadz. Diam aja, Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ini subhanallah, waktu kita dikejar oleh waktu, tapi insya Allah sisa waktu yang tersisa ada kesempatan banyak untuk Ustadz memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan tadi, dan saya tidak perlu mengulanginya. Silakan Ustadz. Terima kasih. Yang pertama, beliau menerima Ustadz siapa? Aspul. Ustadz Muhammad Aspul ini menerima terhadap dalil-dalil istighatsah datang ke makam Nabi. Tetapi beliau menggugat apakah ada satu riwayat, menanyakan ya, menanyakan
menanyakan adakah satu riwayat yang sahih ada seorang sahabat datang ke makam selain Rasulullah dan beristighatsah. Beristighatsah dengan makam Rasulullah itu, dengan makam sahabat itu, bukan dengan Rasulullah. Yang ditanya apakah sahabat yang 10 yang beristighatsah atau sahabat lain? Sahabat yang lain beristighatsah pada sahabat yang 10 tadi yang tadi. Jadi begini, di dalam sebentar, di dalam masalah tabarruk, tawassul dan istighatsah, para ulama ahli hadis seperti Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dari hadis-hadis yang menerangkan tabarruk para sahabat dengan rambut Nabi, dengan keringat Nabi, dengan peninggalan Nabi, istidlal kesimpulan para ahli hadis selalu mengatakan ini menjadi dalil bolehnya bertabarruk dengan orang-orang soleh. Jadi orang yang selain Nabi dikiaskan dengan Nabi karena sama-sama tabarruk atau sama-sama tawassul. Adapun masalah bertawassul dengan selain Nabi, ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar, bertawassul dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Allahumma inna natawassalu binabiyyina fataskina wa inna natawassalu bi ammi nabiyyina faskina. Jadi Sayyidina Umar memahami ajaran tawassul dengan Rasulullah, oleh beliau dipahami boleh bertawassul dengan selain Rasul, yaitu dengan sahabat yang lain, seperti dengan Sayyidina Abbas ketika masih hidup. Kemudian bertabarruk dengan orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup, itu tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaan. Mengapa umat Islam mulai dari sejak masanya sahabat, walaupun tidak ada riwayat, sampai sekarang ya seperti itu memang. Cara istighatsah tawassul bertabarruk dengan orang yang sudah meninggal. Tidak ada satu orang pun ulama salaf yang mensyirikkan, melarang beristighatsah atau bertawassul dengan orang yang sudah meninggal sebelum Ibnu Taimiyah. Kalau memang ada, silahkan sampaikan riwayat kepada kami. Ada ulama salaf melarang beristighatsah dengan orang yang sudah meninggal. Tidak bakalan ada. Beristighatsah dengan selain Nabi, ini ada riwayat dari Imam Ahmad, dan juga di dalam kitab hadis yang lain diterangkan, yaitu ketika seseorang, doa yang dianjurkan dibaca ketika seseorang ada di tengah padang pasir, lalu kendaraannya, misalnya kuda atau apa, melarikan diri, dianjurkan untuk berdoa, ya, untuk beristighatsah dengan membaca ya ibadallah ihbisu, wahai hamba-hamba Allah, tahanlah kendaraan kami yang melarikan diri ini.
jelas ibadallah ini yang dimaksud selain para nabi. Jadi tidak ada larangannya. Jadi biasanya cara berpikir kita, perbedaan cara berpikir kita dengan Wahabi ini berbeda. Mengapa? Karena Wahabi tidak mau pakai kias, tidak mau pakai akal. Jadi kalau misalnya seperti tahlilan, mengapa tahlilan itu orang Wahabi menolak? Kalau ditanya membaca la ilaha illallah bagaimana? Ya boleh. Membaca Al-Quran bagaimana? Ya boleh. Yang tidak boleh itu yang mencampur seperti itu. Apakah ada riwayat sahih Rasulullah membaca tahlilan seperti yang dibaca seperti itu? Ya tidak ada. Kalau persis seperti itu namanya hukum kias, dan beliau ini sepertinya tidak mau sama kias. Dalilnya kias mana di dalam Al-Quran? Fa'tabiru ya ulil absar. Itu dalilnya kias yang disampaikan oleh para ulama fuqaha. Oleh karenanya, dan ini kias seperti ini dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah itu tidak pernah menganjurkan atau melakukan sholat ba'diyah atau qobliyahnya Idul Adha dan Idul Fitri. Tetapi sebagian sahabat seperti Sayyidina Anas bin Malik, kalau Idul Adha atau Idul Fitri diriwayatkan dalam Majma'uz Zawaid, sanadnya sahih, beliau sholat qobliyah dan ba'diyah. Mengapa dikiaskan dengan sholat qobliyah, ba'diyah zuhur dan lain sebagainya?